Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai terungkap nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 di seleksi P3K Guru 2024. Ternyata ini kuncinya. Dan berikut informasi lengkapnya. Bagaimana nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi P3K Guru 2024 mendatang? Apakah guru honorer status P pada seleksi P3K Guru 2023 bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun depan? Pertanyaan soal nasib guru honorer status P itulah yang banyak mengemuka usai pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023. Pasalnya, guru honorer status P merasa telah diperlakukan tidak adil dalam seleksi P3K Guru 2023 lalu. Itu lantaran mereka tidak mendapat penempatan meski dinyatakan lulus passing grade atau ambang batas. Untuk diketahui, dalam seleksi P3K 2023, kode P berarti dinyatakan lulus passing grade atau nilai ambang batas. Sedangkan bagi guru honorer P1, P2, P3 kalau mendapatkan kode P saja berarti tidak lulus. Itulah yang menyebabkan guru honorer dipastikan tidak mendapat penempatan di sekolah. Kondisi ini tentu saja berbanding terbalik dengan pengabdian yang sudah dilakukan oleh guru honorer tersebut. Banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun, dan selama berpuluh-puluh tahun itu pula guru honorer seperti tidak dihargai dan tidak dianggap. Harapan mereka pun digantungkan pada seleksi P3K Guru 2023. Namun fakta pahit harus diterima karena mereka dinyatakan lulus passing grade tapi tidak mendapat penempatan. Dengan demikian, guru honorer tersebut tidak bisa diangkat jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Evaluasi hasil piloting verval data non-ASN. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar evaluasi hasil piloting verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Regional 10 BKN, Denpasar pada hari Kamis 28 Desember 2003 lalu. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. PP Manajemen ASN merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis mengenai mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan Undang-Undang ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi P3K dan diangkat jadi P3K
atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah Undang-Undang ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN masih terus dilakukan Kementerian Kemenpan RB hingga kini. Diperkirakan PP Manajemen ASN yang sudah ditunggu-tunggu itu akan resmi diterbitkan pada awal 2024. Solusi penyelesaian permasalahan non-ASN. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam kesempatan itu mengungkap, dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal itu sesuai dengan amanah pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024. Karena itu ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Sekretaris Utama BKN Ima Sukmaria menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan pendataan jumlah non-ASN dengan SPTJM adalah sejumlah 2.355.092 orang. Dan sementara total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.398 orang. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal data terhadap honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Selanjutnya adalah nasib honorer status P kategori P1, P2, dan P3. Sementara Abbas Subagja selaku Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM, Aparatur Kemenpan RB menjelaskan terkait aturan pengadaan P3K. Ia memastikan P3K honorer yang lulus seluruhnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana 80 formasi harus diisi honorer status P pada kategori P1, P2, dan P3. Kedepannya nasib honorer status P kategori P1, P2, dan P3 akan ditentukan langsung hasil piloting. Piloting tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait data honorer. Data piloting itu kemudian bisa dipakai kembali untuk membuat usulan kebijakan terkait dengan peserta non-ASN atau honorer. Karena itu, pastikan Anda telah melalui verifikasi dan validasi yang dilakukan BKN. Dengan sudah melalui verbal, maka dipastikan langkah Anda akan lebih mudah diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itulah gambaran dan informasi terkait nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 di seleksi P3K guru tahun 2024. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.